Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah tafsir juz amma. Kita sudah sampai di surat Al-Kautsar, dan ini adalah pertemuan yang ketiga, masih di penjelasan ayat yang ketiga, yaitu firman Allah, fa inna syani'aka huwa al-abtar, maka orang yang membenci kamu dialah orang yang merugi. Jadi ini menjelaskan tentang bahaya orang yang membenci ajaran Rasulullah SAW atau membenci sunnah Rasulullah SAW. Di samping merugi bahwa membenci sunnah sedikit pun itu bisa menyebabkan murtad atau kufur, seseorang keluar dari Islam dan di akhirat bisa menjadi orang yang kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan beliau di sini, walau amila bihi, sekalipun orang yang membenci ajaran Rasul tersebut mengamalkan, dia mengamalkan tapi hatinya membenci. Jadi ini tidak menyatu antara ucapan dan hatinya, antara amalan dan hatinya. Ai fa innahu la yakunu mu'minan. Maka orang yang seperti itu tidak bisa dikatakan mukmin. Orang yang beramal tapi hatinya membenci, itu bukan mukmin. Fa innal munafiqina, karena orang munafikin, lamma kanu yabghudunallaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, karena orang-orang munafikun itu mereka adalah orang-orang yang membenci Allah dan membenci Rasulnya. Wa kanu yabghudunal wahya, orang-orang munafikun mereka juga membenci wahyu, membenci wahyu al-munazzalu atau al-munazzala yang Allah turunkan. Wala yuridunahu, dan mereka tidak senang kepada wahyu, tidak senang kepada ajaran Allah, juga tidak senang kepada Allah dan Rasulnya. Ini sifat munafikun. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka munafikun, ta'alau, mari, ila ma anzalallahu, kepada apa yang Allah turunkan, wa ilar rasul, dan mari menuju sunnah Rasul, menuju ajaran Rasul. Ra'aital munafikin, pasti kamu akan melihat orang-orang munafikin, yasudduna angka, mereka akan menghalangi kamu, sududan, dengan sekuat-kuatnya. Nah, ketika mau disampaikan ajaran Allah yang merupakan penyelamat dirinya, penyelamat darah dan dagingnya, malah menolaknya, malah menentangnya. Ini munafik. Limadza yasuddunahu, limadza yasuddun, kenapa mereka menghalangi kamu ketika kamu ajak mereka kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, diajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mereka malah menghalangi. Kenapa demikian? Izin tidak boleh, nah malah dicela, dihina. Li'annahum yabghudunal kitab was sunnah, karena di hati mereka
terdapat penyakit, yaitu penyakit kebencian kepada Alkitab dan Sunnah. Wa in kanu ya'maluna bihima, sekalipun mereka itu mengamalkan, ya jadi imam sholat, ya rajin sholat, tapi nggak suka pada sunnah. Hati-hati, dan itu bahaya, merusak amalannya, menghapus amalannya, sebagaimana Allah terangkan di dalam surat Muhammad ayat 9. Walau wa in kanu ya'maluna bihima fi dzahiri, sekalipun mereka mengamalkan keduanya, mengamalkan Alkitab dan Sunnah secara zahir, walakin yabghuduna dzalika biqulubihim, hanya saja mereka itu membenci dengan hati-hati mereka. Wa amaluhum fi dzahir, maka amalan mereka secara zahir, ya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah secara zahir, la yufidu syai'a, la yufidu syai'a, tidak berfaedah sama sekali. Nah, li'annahu taqiyatun, karena amalannya itu hanya dijadikan sebagai taqiyah, melindungi diri, wajunnah, dan sebagai tameng saja. Nah, amalannya hanya sebagai tameng saja. Wa illa fahum fi qararati anfusihim yabghudun, sementara di dalam relung hatinya itu membenci Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi pelajarannya bahwa kita yang mengaku mukminin harus dipaksa nafsunya untuk ditundukkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dicintakan. Nah, dihilangkan sifat acuh, sifat benci kepada Al-Quran, ayat maupun Sunnah Nabi. Walihada hakamallahu alaihim bikufrihim, karena mereka membenci Al-Quran dan Sunnah, maka Allah menghukumi mereka dengan hukum kufur. Mereka itu kafir, keluar dari Islam. Wa annahum fid darkil asfali, karena mereka itu berada di kerak neraka paling dalam, minenar. Ini munafik karena membencinya kepada Al-Quran dan Sunnah, itu mereka diancam oleh Allah di dalam keraknya neraka. Dan ini lebih jelek, lebih parah dari orang kafir asli, karena ini mereka mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan Sunnah. Ya, hanya saja yang menyebabkan mereka mencapai kerak neraka karena sifat di hatinya, yaitu membenci. Ma'annahum ya'maluna fi dzahiri, padahal secara zahir mereka mengamalkan bil kitabi was sunnah. Mereka secara zahir mengamalkan Alkitab dan Sunnah. Lakin lamma kanu yabghuduna dzalika fi qulubihim saru kuffaron. Tapi karena mereka membenci dalam hatinya, maka mereka menjadi orang kafir. Asadul kufri, yang kekafirannya lebih parah. Wa adzabuhum, dan azab mereka lebih parah. Asadul azab, kekufurannya lebih parah daripada orang kafir, dan azabnya juga lebih pedih, lebih dahsyat dari azabnya orang kafir. Fahum fid darkil asfali minan nar, ancaman mereka adalah di tingkatan paling bawah di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Amal kuffarul asliyun, adapun orang kafir asli, fahum minal asli yabghuduna rasul risalat, mereka asalnya memang membenci risalah,
membenci apa yang dibawa oleh Rasul berupa risalah, yang merupakan hidayah, yang merupakan cahaya, yang merupakan penerang hati mereka, jiwa mereka, itu dibenci. Nah, wal kutuba, dan mereka membenci kitab-kitab, ini kafir asli ya, sebagaimana firman-Nya, wa idza qila lahum, kalau dikatakan kepada orang kafir, ta'alau, mari, ila ma anzalallah, menuju apa yang Allah turunkan, wa ilar rasul, dan menuju kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Qalu, mereka orang kafir asli itu mengatakan, hasbuna, cukup bagi kami, ma wajadna alaihi aba'ana, cukup kepada kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Ini penyebab mereka terhalang dari masuknya hidayah ke dalam hati, yaitu sifat ini, namanya taklid, buta. Nah, mereka bilang ini sudah lama, mulai dari mbah-mbah ya seperti ini, kamu baru datang kok sudah macam-macam, aneh-aneh. Nah, wes ora usah macam-macam, gitu fatwanya tiang-tiang dahulu. Padahal kalau mau lebih dahulu lagi, kita akan ketemu pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, itu juga orang dahulu yang membawa keselamatan, yang menyebabkan diridhoi oleh Allah, sebagaimana firman-Nya, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang terdahulu dari generasi awal Islam, dari kalangan muhajirin dan ansar, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi di sini orang kafir itu penyebab kekufurannya, kufur itu artinya menolak atau menutup diri dari menerima al-haq, menerima kebenaran. Itu ini penyakitnya. Apa itu? Taklid. Dikatakan oleh Allah, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a, apakah tetap kamu akan mengikuti bapak-bapak mereka, bapak-bapak kalian, sekalipun bapak-bapak kalian itu tidak mengerti sesuatu, wala yahtadun, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Nah, tetap mereka pegangi itu, memegangi perkara yang enggak jelas. Dia sih enggak bisa jawab. Gak bisa, tetap akan saya pegangi budaya, tradisi, kultural. Walaupun itu apa? Tidak berdasarkan ilmu dan bukan di atas hidayah. Qalu yakfina, mereka mengatakan cukup bagi kami, ma wajadna alaihi aba'ana, apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Nah, minal adat, berupa adat-adat tradisi. Ora usah kakean macam-macam. Nah, wal ahkamil jahiliyah, dan hukum-hukum jahiliyah. Itu yang katanya mencukupi kami. Padahal itu tidak mencukupi mereka, sama sekali tidak bisa mencukupi, bahkan membahayakan mereka. Wa fil ayatil ukhra, di ayat lain Allah berfirman, Surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, kalau dikatakan pada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, itu Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Qalu bal nattabi ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka bilang bahkan kami hanya mengikuti apa yang kami dapati pada bapak-bapak kami. Awalau kana abahum la yaqilun, apakah mereka bapak-bapak kalian akan tetap diikuti walaupun bapak-bapak kalian tidak berakal. Nah, tidak berakal. La yaqiluna syai'a, tidak memahami sesuatu. Wala yahtadun, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Nah, falladzina yabghiduna ma anzalallah, maka orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan,
dari Al-Quran dan As-Sunnah ala fariqaini, orang yang membenci apa yang Allah turunkan itu ada dua golongan. Al-fariqul awal, golongan pertama al-kuffarul asliyun, orang kafir asli. Wahadihi maqalatuhum, inilah ucapan mereka. Dalil orang-orang kafir itu seperti yang Allah terangkan tadi, surat Al-Baqarah ayat 170 dan Al-Maidah 104. Intinya taklid. Al-fariqus tsani, golongan kedua, alladzina yad'unal Islam, orang-orang yang mengaku Islam tapi membenci apa yang Allah turunkan, membenci Al-Quran dan membenci As-Sunnah. Wahumul munafikun, mereka itu adalah orang-orang munafik. Waqad taqaddamat maqalatuhum, sudah tadi disebutkan ucapan mereka, ucapan orang munafik tadi. Surat apa tadi? Surat apa? Surat An-Nisa ayat 61. Ini ucapan munafikun. Nah, jadi ada dua, orang-orang yang membenci ajaran Allah, membenci ajaran Islam. Amal mukminun, adapun orang mukmin, nas'alullahal afiyah, mudah-mudahan kita tergolong orang mukmin, tidak tergolong dari dua golongan yang tadi telah diterangkan, orang kafir atau orang yang ngaku Islam, yaitu munafikun. Jadi ada orang ngaku Islam tapi membenci ajaran Allah atau membenci ajaran Rasul, itu masuk ke sini, munafik. Nah, dan munafik yang seperti ini termasuk munafik besar, karena munafik itu ada dua, ada munafik besar yaitu munafik hati tadi, membenci tadi. Kalau munafik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti orang yang berdusta, kata Rasul SAW, tandanya orang munafik itu 3, kalau bicara dusta, kalau dipercaya tidak amanah, kalau berdebat berurat leher. Nah, yang seperti itu sifat munafik tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang mengeluarkan pelakunya dari Islam itu ini, munafik besar, yaitu benci hatinya pada ajaran Allah dan Rasulnya. Bagaimana orang beriman? Fa innahum yuhibbuna ma jaa'a anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang beriman itu mereka mencintai apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulnya. Walidzalika qala ta'ala anhum, Allah menerangkan tentang sifat orang beriman. Innama kana qaulal mu'minin, ucapan orang beriman, idza du'u ilallahi wa rasulihi, ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu menghukumi mereka, menjadi dasar hukum hidupnya, atau dustur, atau dasar hidup. Jadi dasar hidup orang beriman itu Al-Quran dan As-Sunnah, bukan selainnya. An yakulu, mereka mengatakan, orang beriman itu mengatakan, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang berbahagia. Dan ini keinginan kita semua untuk menjadi orang yang berbahagia. Maka begini sifatnya ketika disampaikan ayat-ayat Allah atau sunnah Nabi, sami'na wa ata'na. Nah, yaqulun, orang beriman itu mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kenapa bilang seperti itu?
li'annahum yuhibbuna ma ja'a anillah, karena mereka senang dengan apa yang datang dari Allah. Ini caranya sifat ciri orang yang beriman. Senang dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wala yajiduna fi anfusihim harajan. Di dalam hatinya orang beriman itu sama sekali bersih dari haraj. Haraj itu tidak suka, tidak senang, min hukmillah, terhadap hukum Allah, wa hukmi rasulihi, dan hukum rasulnya. Nah, dan ini kenyataan ini bertentangan dengan kebanyakan manusia. Sementara kebanyakan manusia itu memang membenci apa yang menyelamatkan mereka, membenci apa yang mereka butuhkan. Itu kebanyakan manusia yang punya sifat seperti ini sangat sedikit. Kata Allah kepada Nabi Adam, ya Adam, dalam hadis sahih, lemparkan anak turunanmu ke neraka. Siapa mereka ya Allah? Dari setiap 1000 keturunanmu, yang 999 itu neraka. Itu dalil yang sahih bahwa kebanyakan orang itu tidak suka kepada perkara yang mereka butuhkan, yaitu perkara yang menyelamatkan mereka. Artinya kebanyakan orang itu menyukai sesuatu yang membahayakan dirinya. Sampai Rasulullah SAW, aku lihat kalian itu seperti laron. Aku pegangi pinggang kalian, tapi kalian terus lepas dari peganganku. Tahu laron, ketika ada api, mereka berebut untuk mendatangi api, padahal api itu membakar dirinya. Bukan tangannya yang dipegang oleh Rasul, yang dipegangi malah pinggangnya, supaya benar-benar tidak lepas. Tapi nafsu manusia itu betul-betul kebanyakan nafsunya itu menjerumuskan mereka kepada kebinasaannya. Allah mengatakan, fala wa rabbika, demi Rabbmu, kata Allah, la yu'minuna, mereka tidak dikatakan beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikan kamu sebagai hukum, fima syajara bainahum, dalam perkara yang kalian hadapi. Tsumma la yajidu, kemudian tidak ada di hati mereka, fi anfusihim harajan, tidak ada kebencian, tidak ada ketidakrelaan, mimma qadaita, dari apa yang kamu putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah tunduk kepada Rasulnya. An-Nisa 65. Ai la yajiduna fi anfusihim wa qulubihim, tidak ada di dalam diri mereka, dalam jiwa mereka, wa qulubihim, dan hati mereka, harajan, kebencian, tidak suka, itu tidak ada. Senang. Allah mengatakan dalam ayat lain, man yuridillahu bihi khairan, man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi hidayah, diberi hatinya itu yasrah. Yasrah itu lapang dadanya, ceria wajahnya, gembira hatinya ketika mendapati ajaran Allah dan Rasulnya. Walhamdulillah, mendapati kebaikan. Saya mendapati kebaikan. Senang. Wa may yurid ayyudillahu, tapi kalau Allah menghendaki orang itu tersesat, yaj'al sadrahu doyyikon. Kalau Allah menghendaki orang itu tersesat, Allah jadikan hatinya itu doyyik, sempit, resah ketika mendengarkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Fala yaktafuna bil inqiyati dzahir, maka seorang muslim
Mukmin tidak cukup hanya melaksanakan secara zahir. Orang beriman seperti ini tidak cukup dengan zahir saja. Bal yang qaduna zahiran wa batinan. Orang mukmin melaksanakan tunduk kepada Allah secara zahir dan batin. Sehingga dia ketika sholat mengatakan doa iftitahnya gimana ini? Gimana doanya? Ini wajjahtu, sesungguhnya aku ini ya Allah. Itu kan munajat dengan Allah, itu dia berbicara, dialog dengan Allah. Nah, kalau khusyuk dia lupa semuanya. Dia menyatu pikirannya kepada Allah saja. Ini sesungguhnya aku ini ya Allah, wajjahtu, aku hadapkan, wajhiya, wajahku ini, lilladzi fataras samawati wal ard, kepada yang menciptakan langit dan bumi. Terus apa? Ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dengan penuh hanif. Hanif itu kemarin sudah dibahas. Musliman, tunduk, wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan orang musyrik. Dihadapkan seluruh zahir dan batinnya kepada Allah. Kalau hanya zahirnya saja yang menghadap kepada Allah, salatnya itu salat yang mati, yang tidak ada ruhnya. Nah, wa yuhibbuna hukmallahi wa hukma rasulihi. Orang beriman itu mencintai hukum Allah dan mencintai hukum Rasulnya, zahiran wa batinan. Nah, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Tidak ada di dalam jiwa mereka kebencian dari apa yang kau putuskan. Mereka pasrah, tunduk. Fala ya'tariduna ala hukmillahi wa rasulihi. Mereka tidak menentang, tidak melawan kepada hukum Allah dan Rasulnya, tapi tunduk, pasrah. Itu namanya muslim. Muslim itu orang yang tunduk. Li'annahum ya'lamun, karena mereka tahu, annahu al-haq, bahwa apa yang datang dari Allah itu adalah al-haq, wal adlu, dan bahwa itu adalah keadilan, wa anna akibatahu hamidah, dan efeknya, akibatnya itu kebaikan, sesuatu yang terpuji. Fahum la yuqaddimuna syai'an, maka mereka tidak mendahulukan sesuatu, ala hukmillahi wa rasulihi, terhadap hukum Allah dan hukum Rasulnya. Walau khalafa ahwa'ahum, walaupun ternyata hukum Allah dan hukum Rasulnya itu menyelisihi keinginan mereka, menyelisihi nafsu mereka, menyelisihi budaya mereka, tradisi mereka, kebiasaan mereka. Warughabatihim, dan menyelisihi apa yang mereka inginkan. Fahum yatrukuna ara'ahum, mereka tinggalkan pendapat-pendapat mereka atau pikiran-pikiran mereka. Waraghabatahum, dan mereka tinggalkan keinginan-keinginan mereka. Wa yaqbaluna hukmallah, mereka hadapkan dirinya kepada hukum Allah. Wa rasulihi, dan hukum Rasulnya. Kenapa demikian? Li'annahum ya'lamuna, karena mereka tahu ma fihima, apa yang ada di dalam hukum Allah dan hukum Rasulnya, minal khairi, berisi kebaikan. Apa yang Allah turunkan, Al-Quran dan As-Sunnah, itu isinya apa? Kebaikan. Walaupun itu bertentangan dengan pendapat mereka. Maka kalau sudah dengar hukum Allah, nggak perlu bilang menurut saya, seperti itu. Tapi menurut kebiasaan orang sini,
Tapi menurut tradisinya, menurut mbah-mbah yang dahulu, ayat ini gak pas. Misalnya, tidak relevan lagi. Itu kan budaya Arab saja. Nah, itu hati-hati, ucapan seperti itu bisa mengeluarkan orangnya dari Islam. Karena Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia di dunia ini. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa menuju Allah, mendapati kecintaan dan keridhaan Allah kecuali lewat satu jalur ini. Satu cara, satu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman, Inna dina indallahi al-Islam. Agama, ajaran, amalan yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Ditegaskan lagi, Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai amalan, fala yuqbala minhu, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Tidak bisa lewat Injil, tidak bisa lewat Taurat. Sampai ketika Umar pegang Taurat, merah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Umar mengatakan, ini kan kitab Allah ya Rasulullah. Ya Umar, sekiranya Musa ada di hadapanku sekarang, kemudian tidak mengikuti apa yang aku bawa, pasti Musa itu akan menjadi orang yang sesat. Nah, demikian juga Injil tidak bisa menjadi ajaran yang mengantarkan kepada keridhaan Allah, karena agama-agama itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Taurat dan Injil sudah ada di dalam Al-Qur'an. Maka orang beriman seperti ini, mereka menghadapkan dirinya secara totalitas kepada hukum Allah dan kepada hukum Rasul-Nya. Mereka mengerti, mereka faham apa yang dikandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, berisi apa? Al-khair, kebaikan, ajilan wa ajilan, baik di akhirat maupun di dunia ini. Barang siapa yang menginginkan kebaikan di dunia, ketenangan, kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan di dunia maupun akhirat, tidak ada jalan lain kecuali sabar duduk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian diamalkan menjadi dasar hidupnya. Allah berfirman, "Waman a'rada an dzikri", barang siapa yang berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang resah, gelisah. Maka mereka walaupun dari sisi dunia mungkin orang paling banyak hartanya, tapi itu tidak membahagiakan mereka. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya, kita percaya kepada Allah yang telah mengabarkan pada kita bahwa hati mereka itu dipenuhi kegelisahan. Mereka punya rumah mewah tapi nggak kerasan di rumahnya. Milih gua-gua, berjalan melancong di pinggir-pinggir pantai. Nah, tidak kerasan di rumah, tidak kerasan di kampungnya, padahal mereka semua yang dimaukan oleh nafsunya sudah terpenuhi. Tapi kata Allah, kehidupan mereka ma'isyatan dongka, kehidupan mereka kehidupan yang resah gelisah. Maka barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, ketenangan, hanya satu tadi, mempelajari, mengamalkan dengan ikhlas, sabar hukum Allah. Allah berfirman, "Faman tabi'a hudaya", barang siapa yang mengikuti petunjukku, Al-Quran dan As-Sunnah, fala yadillu wala yasqa, maka dia tidak akan tersesat di dunia ini. Wala yasqa, dan dia tidak akan celaka dunia akhirat, dia di atas petunjuk. Nah,
Maka kebanyakan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu selalu berusaha menjauh dari Al-Quran. Padahal kehidupan mereka itu gelisah, resah, tidak tenang. Haula'i humul mu'minun, mereka ini orang beriman, orang yang mencintai Al-Quran dan As-Sunnah. Itu mereka lah orang-orang yang beriman. Idza balaghahum, ketika sampai kepada mereka hukmullah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya, sudah langsung apa tadi bilang? Sami'na wa ata'na. Nggak perlu lagi bilang cari cermin dulu, sik tak ngoco dhisik. Pantas apa ora ya, misalnya. Itu tidak. Masa ayat dan hadis mau dikonsultasikan dulu pada dirinya. Sementara Allah mengatakan wan nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Orang nabi itu Rasulullah SAW itu lebih utama bagi orang mukmin dari dirinya sendiri. Juga sering saya sampaikan hadis bahwa Rasul SAW harus lebih dicintai oleh orang beriman, melebihi siapa? Anak-anaknya, melebihi kedua orang tuanya, bahkan melebihi dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Umar, saya ya Rasulullah lebih mencintai engkau daripada kedua orang tuaku, anak-anakku, dan seluruh manusia kecuali diriku. Tidak ya Umar, kata Rasulullah SAW. Kamu belum dikatakan beriman sampai menjadikan aku lebih dicintai daripada dirimu sendiri. Sekarang ya Rasulullah, aku menjadikan engkau lebih aku cintai walaupun dari diriku sendiri. Wal'an ya Umar, kata Rasulullah. Dan sekaranglah ya Umar baru kamu dikatakan beriman. Fa'innahum la yuriduna bihima badilan. Orang beriman itu tidak menginginkan badilan, ganti. Tidak menoleh lagi, tidak butuh lagi. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah sempurna. Tidak butuh tambahan dan pengurangan. Apalagi pengurangan. Tidak butuh penambahan-penambahan. Tidak perlu ditambahi. Abadan selamanya. Cukup bagi kita itu mempelajari duduk anteng manis, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau nggak paham tanya, kalau sudah paham Alhamdulillah, kemudian diamalkan, menjadi amal soleh, diamalkan ikhlas karena Allah, menjadi amal soleh. Tidak perlu kita sibuk-sibuk, wah kayaknya kita perlu tambahan-tambahan. Maka kata Imam Malik rahimahullah, manibtada bid'atan hasanatan yaraha hasanatan, barang siapa nambah-nambah ajaran Rasul dan dia bilang itu bid'ah hasanah, faqad za'ama anna Rasul sallallahu alaihi wasallam khanar risalata. Berarti dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengkhianati risalah. Rasul dituduh tidak menyampaikan risalah. Mestinya Muhammad itu mengamalkan atau berbuat seperti apa yang aku buat ini. Mengamalkan seperti yang kami amalkan. Itu secara lisan halnya seperti itu. Dan itu tidak baik. Cukup, kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wala tabtadi'u. Ikuti saja apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wala tabtadi'u, enggak usah bikin-bikin baru. Faqad kufitum, sungguh kalian sudah dicukupi. Nah, tapi memang memegang sunnah itu seperti memegang bara api, kata Rasul. Harus kita memang memegang barang sunnah. Tapi konsekuensinya begitu. Tidak disukai orang, dibenci banyak orang, mungkin dicela orang, dihina orang, tinggalkan orang, mungkin diusir, bahkan banyak yang dibunuh oleh orang karena memegang bara api panas. Tapi itu penyelamatan dan itu kemenangan. Kalau sampai mati dalam keadaan di atas sunnah, itu kemenangan. Wala yu'thiruna ala kitabillahi wa sunnati rasulillah ayyi masdarin. Orang beriman itu tidak mendahulukan, tidak mengutamakan terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulnya ayya masdarin,
sumber yang lain. Sudah tidak menoleh lagi kepada sumber yang lain. Cukup sudah. Nah, au ayyi hukmin, atau hukum mana saja, hukum apa saja. Selain hukum Allah dan Rasulnya sudah cukup dengan ini. Hadhihi hiya sifatul mu'minin. Inilah dia sifat orang beriman. Walidzalika tajiduhum. Dari itu kamu dapati yahrisuna. Kamu dapati orang beriman itu orang yang semangat untuk belajar, untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu semangat. Tidak loyo, tidak lemot, tidak malas, semangat. Senang, penuh dengan wajah ceria, ngajinya ceria. Tidak lawannya ceria itu. Cemberut, tidak apa? Nah. Orang beriman itu gitu sifatnya, orangnya ceria-ceria, senang, gembira, tidak curiga, tidak lainnya sifat-sifat jelek. Mereka semangat. Yaqbaluna ala ta'allumil kitab, mereka menghadapkan dirinya untuk belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar hadis. Walhamdulillah kita bisa melaksanakannya atas karunia, atas izin dan taufik dari Allah. Dan yang duduk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah ini tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah termasuk menakdirkan kita ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah menghendaki orang itu baik, maka Allah berikan dia faham terhadap agama. Maka ngaji ke sini harus faham. Bukan sudah ngaji kok nggak paham-paham, ya tanya. Karena paham itu menjadi ciri orang yang dikehendaki baik. Yufaqihu fiddin, kata Rasul SAW, diberi kefahaman dalam agama. Dan itu kata para ulama, hadis ini menerangkan tentang sifat dan ciri orang yang ditakdirkan baik, mau belajar agamanya. Dan ciri orang yang tidak dikehendaki kebaikan, orang yang binasa, itu adalah orang yang enggan, malas belajar agamanya. Banyak alasan untuk belajar agamanya. Nah, juga Rasulullah SAW mengatakan, sungguh masing-masing kalian itu sudah ditulis takdirnya, tempat kalian di surga atau neraka, masing-masing kalian itu sudah ditulis. Sampai ada sahabat yang tanya, kalau gitu kita ngikuti catatannya saja ya Allah. Ya Rasul, kalau kita takdirnya surga, walaupun tengah-tenguk, nggak beriman, nggak sholat, nggak ibadah, kalau takdirnya surga ya kita di surga. Dan walaupun kita ini sudah semangat ngantuk-ngantuk ngajinya, wah, dikerahkan seluruh daya upayanya untuk belajar, beriman, bertakwa, kalau takdirnya neraka ya neraka. Jangan, kata Rasulullah, jangan. Itu kan perkara takdir yang kalian tidak tahu. Kita tidak diajarkan untuk mendasari hidup ini dengan perkara-perkara yang tidak tahu. I'malu, kata Rasul. Beramallah. Beramal kalian. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing kalian akan dimudahkan kemana kalian ditakdirkan. Amma ahlus sa'adah, orang yang ditakdirkan menjadi orang yang bahagia, fasayuyassiruhu ila amali ahlis sa'adah, Allah akan mudahkan dia untuk mengamalkan amalan-amalan orang bahagia. Taklim gampang, gak ada alasan, gak banyak absen. Nah, bahkan kurang, kalau seminggu sekali kurang. Karena ilmu agama itu, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang malas belajar agama 1 jam saja, maka baginya pantas untuk diberi piala penyesalan seumur hidup. Juga kata Imam Ahmad rahimahullah, manusia ini butuhnya pada ilmu agama melebihi kebutuhan manusia kepada makan dan minum. Karena makan dan minum mungkin orang butuh 2 atau 3 kali sehari.
Tapi ilmu dibutuhkan setiap nafas. Setiap nafas kita harus didasarkan pada ilmu. Supaya setiap nafas ini menjadi perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dan itu harus berdasarkan ilmu. Jadi kata Rasulullah SAW, masing-masing kalian akan dimudahkan kemana kalian ditakdirkan. Adapun orang yang ditakdirkan kejelekan, dia tadi nggak bisa hadir di majelis ilmu, ada saja alasannya. Maka kalau nggak bisa hadir, jangan ndak ikut, tetap diikuti, bisa minta rekamannya, mana kemarin taklimnya didengarkan, sinau di rumah, demi keselamatan dirinya, keselamatan darah dan dagingnya. Wa yatahammiluna ta'ab. Orang beriman itu tadi menghadapkan dirinya untuk taklim, mempelajari Alkitab dan As-Sunnah. Mereka menanggung beratnya, capeknya belajar. Nah, Pak Wiji capek. Ini di orang beriman itu gak gampang capek, sabar dia. Wal masyaqqah dan berat. Nah, beratnya belajar, apalagi mengamalkan. Li'annahum yuhibbunal kitaba was sunnah. Karena kenapa mereka mau berat-berat, mau capek-capek? Karena mereka cinta. Dan setiap orang tidak mau bisa dengan yang dicintai. Kan gitu Pak Sugeng ya? Nah, iya. Kalau sudah cinta kepada ilmu, cinta pada Al-Quran, ingin segera nambah terus pemahaman, nambah pemahaman kepada sunnah. Orang sudah suka game, misalnya cinta game, wah azan nggak dengar, ya karena cintanya. Kepayang kata mereka, azan ngaji wes nggak ada semua. Cinta dunia sampai dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'isa abdud dinar, celaka hambanya dinar. Nah, wa ta'isa abdud dirham, celaka hambanya dirham, sampai oleh Rasul dibilang hamba. Nah, wa ya'lafuna al-kitaba was-sunnah wa yuhibbuna wa yashtaquna ilal kitabi was-sunnah. Nah, mereka sangat mencintai Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka rindu kepada Alkitab dan As-Sunnah. Tadi cinta, sekarang rindu. Rindu itu lebih tinggi daripada cinta. Rindu kalau definisi di para ulama mengatakan itu artinya firarul qalbi, larinya hati kepada yang dicintai. Ya setiap kita harus seperti itu, ingin bagaimana nafas-nafas kita ini mencocoki Alkitab dan Sunnah. Dan berarti setiap kita kan sangat darurat, butuh untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Asyaddun mimma yastakuna ila ta'ami wasyarab. Kerinduan kita kepada Alkitab dan As-Sunnah untuk bisa memahami dan mengamalkannya itu lebih tinggi daripada kerinduan kita kepada makanan dan minuman. Nah, lima fi qulubihim minal mahabbati li kitabillahi wa sunnati rasulihi. Nah, kenapa ini? Karena memang demikian, hati yang sudah bersemi di hatinya kecintaan, bersemi kerinduan kepada Alkitab dan Sunnah. Nah, makanya sampai ketika mau sholat itu diupayakan kalau orang sudah sholat itu fokus, tidak memikirkan selainnya. Kalau lagi kebelet kentut, ya kentut dulu. Kebelet BAB dulu. Walaupun itu ketinggalan apa? Sholat jamaah. Sampai ketika misalnya mau qomat, sudah mau qomat kok makanan sudah terhidang. Mana yang didahulukan? Makan. Padahal dia resikonya ketinggalan sholat jamaah. Tapi budaya Indonesia sekarang aneh. Kalau mau Jumatan, disiapkan makanan terhidang.
di masjidnya itu sudah tertata rapi gitu. Orang kan pikiran ke sana. Jamaahnya pikiran yang dipikir apa? Iku menu apa ya kira-kira itu ya? Yang kotak-kotak itu apa tadi ya di dalamnya? Kalau mau ngikuti sunnah dia harus makan dulu itu. Kasih dulu ya Ahmad ya. Itu kasih dulu, makan dulu sebelum Jumatan biar enggak ganggu sholatnya. Nanti sholatnya yang tadi kotaknya coklat itu kira-kira menunya apa ya? Nah yang putih tadi apa ya? Itu pikirannya. Begitu salam, langsung lari ke kotaknya. Takut kauman dan ada yang ngambil dulu sebelum sholat, taruh depan di depan sholatnya dia sholat menghadap kotaan. Mulai sekarang saya lihat dengan kedua mata saya. Mungkin karena takut kauman dia ambil dulu, taruh di depannya ketika dia sholat. Walaupun taruh depannya kan dia mikir isinya apa ini. Hati-hati itu bisa jadi memalingkan dia dari sholatnya. Jangankan ya kita ada makanan atau jangan ada makanan, ada kotak. Tidak ada kotak saja itu. Syaitan itu sudah enggak berhenti untuk memalingkan kita dari sholat. Untuk dipalingkan dari ruhnya sholat. Sehingga kita kadang tidak tahu tadi imamnya baca surat apa. Ayo Pak. Tadi surat apa yang dibaca? Enggak tahu kan? Taunya cuma takbir dan salam. Tadi enggak tahu berapa rakaat sudah. Nah. Begitu orang beriman, butuhnya pada ilmu, semangatnya pada ilmu, rindunya pada ilmu, melebihi rindunya kepada makanan dan minuman. Bikhilafil munafikin, beda lagi dengan orang munafik. Fa innahum yanfiruna minal kitabi was sunnah. Orang munafik lari dari kitab dan sunnah. Ketika disampaikan dalil Alkitab dan sunnah, wah terlalu tinggi mas. Wa ta'allumihima, dan tidak mau belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, terus apa pelajarannya? Ya selain itu. Semangat kalau belajar matematika, belajar IPA, belajar selainnya dari ilmu-ilmu dunia. Padahal ilmu dunia itu hukumnya apa? Sunnah. Siapa bilang sunnah? Sunnah itu kalau ada dalilnya. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa belajar dunia itu sunnah. Sunnah saja tidak. Itu hukumnya mubah. Mubah itu boleh. Kalau Allah mengatakan talabul ilmi faridotun, mencari ilmu itu fardu, itu ilmu agama, bukan ilmu dunia. Tidak ada tafsir yang mengatakan bahwa itu ilmu dunia. Tapi banyak manusia malah anaknya susah kalau tidak sekolah, walaupun tidak mengerti agama. Karena ukuran suksesnya itu kalau mereka sukses dari sisi dunia. Sehingga anaknya banyak sukses. Satu di Sumatera, satu lagi di Kalimantan, satu lagi di Irian, satu lagi di Sulawesi. Sana banyak sukses-sukses sana. Ibunya di sini tidak ada yang mau ke jeding, nggak bisa. Mau kamar mandi nggak bisa, pakai tongkat. Dia bangga anaknya, ada tamu, mana putranya? Sukses sana. Itu sukses namanya gimana? Nah. Kadang dikirimi duit, kadang ada yang nggak tega, bapak anaknya nggak tega, dititipkan ke panti, jumbo bayar ya. Ya anaknya yang bayar, tapi kan di panti jumbo. Au yaqra'unal Qur'an bi alsinatihim faqat, atau paling tingginya mereka hanya mau membaca Al-Qur'an dengan lisan-lisannya saja. Tidak sampai kepada mau memahami dan mengamalkannya. Ini ciri munafik, kata beliau. Hati-hati jangan kita ini nyukupkan diri dengan baca. Ya kita harus baca, tapi jangan berhenti di situ. Nah, di dalam surah Al-Baqarah awal Allah mengatakan
Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab, kata Allah. Di antara mereka ada orang ummi, la ya'lamunal kitab, tidak mengerti isinya kitab. Inhum illa amani, mereka hanya amani, ngikuti angan-angan saja. Angan-angannya saja yang diikuti, sementara kitabnya hanya seperti itu, seperti keledai yang di punggungnya ada kitab, tidak tahu apa sih isinya di punggung saya ini. Sama tadi cuma baca. Nah, setiap Jumat Legi, hataman dan seterusnya, tidak mau belajar maknanya. Itu dicela oleh Islam, oleh Rasulullah juga dicela kalau hanya mencukupkan dengan bacaan. Wa yanfiruna min sunnatir rasul, dan mereka lari dari sunnah Rasul. Orang mengamalkan sunnah dicela, dihina dan seterusnya. Qala ta'ala, Allah mengatakan, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, kamu lihat orang munafikin menghalangi kamu dengan sebesar-besarnya. Wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum Rasulullahi, kalau dikatakan pada mereka, mari menuju ampunan Allah dan Rasulnya, Rasul akan mengampuni, Rasulullah akan memintakan ampun untuk kalian. Lawaw ru'usahum. Surat apa ini? Al-Munafikun ayat 5. Coba lihat artinya. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Kamu lihat mereka menghalangi mereka dan mereka itu sombong. Agar Rasulullah minta ampun, mereka membuang muka. Lawaw ru'usahum artinya mereka buang muka. Nah, hadhihi alamatun ala annahum yubghiduna kitaballah. Ini ketika diajak pada Al-Quran dan Sunnah, mereka buang muka, mereka nyombongkan diri. Kenapa? Karena mereka membenci kitab Allah dan Sunnah Rasulnya. Jadi ini masih di pembahasan tentang bahaya membenci ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tafsir dari surat Al-Kautsar ayat 3, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci kamu dialah orang yang merugi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.